Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 8 Januari 2025, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 4, ayat 11 sampai dengan 18. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yakni kalau kita mempunyai keberanian yang penuh iman pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 6, ayat 45 sampai dengan 52. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, dan Ia hendak melewati mereka. Ketika melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Allah adalah kasih. Bila kita saling mengasihi, Allah ada di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Dalam bacaan Injil, Yesus menenangkan para murid yang ketakutan. Ketakutan membuat mereka lupa bahwa Yesus yang menjadi penguasa semua. Yesus di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tenanglah, ini Aku. Jangan takut. Iman para murid diuji, tetapi mereka belum lulus. Mereka belum mengerti. Hati mereka tetap degil. Sebagai pengikut Yesus, iman kita diuji. Hati dan budi, pemahaman dan penglihatan kita pun diuji. Ada yang lulus, ada yang belum. Jangan takut, tenanglah. Aku Yesus yang tetap membimbing kamu dengan sabar. Dia pun akan menanyakan kita,
Mengapa dan apa yang kamu takutkan dalam hidupmu? Bulla Paus Franciscus, Spes non confundit. Tanda-tanda harapan juga harus ada bagi para migran yang meninggalkan tanah air mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Harapan mereka tidak boleh digagalkan oleh kecurigaan dan penolakan. Semangat menyambut yang mencakup setiap orang dengan menghormati martabatnya harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab. Jangan sampai ada orang yang diingkari haknya untuk hidup bermartabat. Orang-orang buangan, orang-orang yang terlantar dan pengungsi yang terpaksa pindah karena ketegangan internasional untuk menghindari perang, kekerasan, dan diskriminasi harus diberikan jaminan keamanan dan akses terhadap pekerjaan dan pendidikan, sarana yang mereka perlukan untuk menemukan tempat mereka dalam konteks sosial yang baru. Semoga komunitas Kristiani selalu siap membela hak-hak mereka yang paling rentan, membuka pintu lebar-lebar untuk menyambut mereka. Jangan sampai ada orang yang kehilangan harapan akan masa depan yang lebih baik. Semoga firman Tuhan dalam perumpamaan agung tentang penghakiman terakhir selalu bergema di hati kita. Aku adalah orang asing dan kamu menyambut aku, karena seperti yang kamu lakukan kepada salah seorang dari saudara-saudariku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Dari Matius bab 25 ayat 35 dan ayat 40. Para lansia yang sering merasa kesepian dan ditinggalkan juga berhak mendapatkan tanda-tanda harapan. Menghargai harta karun yang mereka miliki, pengalaman hidup mereka, akumulasi kebijaksanaan mereka, dan kontribusi yang masih dapat mereka berikan merupakan kewajiban komunitas Kristen dan masyarakat sipil yang dipanggil untuk bekerja sama dalam memperkuat perjanjian antar generasi. Di sini saya juga akan menyebutkan kakek dan nenek yang mewakili penerus keimanan dan hikmah kepada generasi muda. Semoga mereka mendapat dukungan dalam rasa syukur anak-anak mereka dan kasih sayang cucu-cucu mereka, yang menemukan dalam diri mereka akar dan sumber pengertian serta dorongan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber cahaya ilahi, Engkau telah menerangi para bangsa. Terangilah jalan hidup kami, sebagaimana Engkau telah menerangi jalan hidup umat terpilih, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.